Hai, Soedi di sini nih di Podspirasi. Dan tentunya hari ini buat teman-teman yang mungkin masih merasa tidak peduli dengan lingkungan atau bahkan sering membuang sampah di tempat yang tidak seharusnya kita buang sampah itu. Oleh sebab itu penting banget buat kita semua untuk menonton video ini sampai akhir. Oke? Dan tentunya juga Podspirasi juga kedatangan orang yang berkaitan langsung dengan lingkungan-lingkungan ini. Apalagi kan kita pengen hidup sehat. Saat pandemi saat ini sangat diperlukan yang namanya peduli lingkungan. Oleh sebab itu sebelum bicara lebih lanjut di Podspirasi hari ini, jangan lupa di subscribe terlebih dahulu. Dan terus kalian kasih komentar, like, dan di-share ke semuanya. Entah grup, teman, atau bahkan grup keluarga kalian. Tanpa berbasi-basi lagi di sini, Soedi dan inilah Podspirasi. Duta Pepeli Ngasih tahun 2021 ada Farhani dan Rahmatul Karimah. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Baik juga ya. Dan mereka ini duta yang baru menetas dari telurnya katanya. Bener dong. Jadi tahun 2021 baru pemilihan Duta Pepeli Ngasih seleksi ya. Seleksi Duta Pepeli Ngasih tahun 2021 dan ini hari kelima ya, berarti masih belum masih sempat belum bahuma aja orang masih baru banget nih ya kan. Oke, sebelum itu kita mungkin masih asing mungkin dengan Duta Pepeli Ngasih yang mungkin kita tahu adalah Duta Pariwisata, Duta Lingkungan dan lain sebagainya. Nah sekarang kita pengen tahu apa sih Duta Pepeli Ngasih, tapi sabar dulu, kita pengen tahu dulu siapa mereka. Jadi sebelum kita mengenalkan Duta Pepeli Ngasih, Soedi pengen tahu siapa kalian berdua sosok ini yang mewakili kabupaten kita membawa keharuman lah istilahnya untuk kabupaten kita. Boleh untuk si Farhani dulu. Oke, terima kasih Kak. Perkenalkan nama saya perkenalan dulu. Oke, perkenalkan nama saya Ahmad Farhani. Saya mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat semester 3 program studi Pendidikan Sejarah dan saya tinggal di Nagara Dahak di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Tepatnya di wilayah Daha Utara, dan sekarang saya disibukkan juga sambil bekerja. Jadi kuliah sambil bekerja gitu. Oke. Mungkin saya latar belakangnya itu bukan dari duta-dutaan. Oke. Ya, bukan dari dunia pageant. Ya, dunia perselempangan bukan ya. Oke. Terus? Dan latar belakang saya itu kayaknya lebih ke wirausaha gitu. Tapi ya mendapat amanah, mengapa tidak gitu untuk dicoba. Karena kan ini belum pernah saya coba dan merasa tertantang gitu untuk mencoba membawa nama Kabupaten Hulu Sungai Selatan di tingkat Provinsi Kalimantan Selatan. Oke. Dan kemarin berapa? Dapat juara berapa? Oke, alhamdulillah. Saya masuk top 6 untuk umum karena di top 6 ini terdiri dari 3 putra dan 3 putri. Jadi top 6-nya itu sudah digabung istilahnya dan putra dan putri, 3 putra, 3 putri. Dari berapa peserta? Dari 26 peserta karena setiap kabupaten itu mengirimkan masing-masingnya delegasi itu 2 orang. 2 orang. 2 peserta. Berarti sudah masuk top 6 Kalimantan Selatan. Tepuk tangan dulu. Alhamdulillah. Oke, nice. Sekarang yang di sampingnya yang cantik dan anggun hari ini. Oke. Siapa? Kita pengen tahu sosoknya dulu. Kayaknya ada familiar ya. Mungkin belum familiar ya. Hari ini kita bikin mereka familiar. Oke. Perkenalkan, nama saya Rahmatul Karimah. Nah, saya ini adalah mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Kandangan semester 7. Alhamdulillah. Nah, saya ini terpilih menjadi Duta Pepeli Ngasih Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan juga sebagai Duta Pepeli Ngasih Kalimantan Selatan tahun 2021. Oke. Mau tepuk tangan belum? Sebelum tepuk tangan saya dulu bawakan. Berarti top 1 alias yang paling tinggi di tahun 2021 sebagai Duta Pepeli Ngasih Kalimantan Selatan. Tepuk tangan dulu dong. Dan bangganya Kak itu HSS kita masuk keduanya top 6. Dan masuk keduanya dong. Jadi saya 3 besar putra, 3 besar putri. Oke. Masuk. Sekali lagi tepuk tangan untuk kabupaten kita Hulu Sungai Selatan. Oke.
Nah hari ini mungkin kita pengen kenalan sudah sama sosoknya, sudah tahu kan si Rahmatul Karimah dan juga Farhani. Ini saya takutnya ketapak huruf Farhani, jangan bukan ya Farhani. Oke, sekarang kita pengen tahu lagi tentang Duta Pepeling Ngasih. Mungkin apa Duta Pepeling Ngasih itu, naungannya bagaimana, baru kita nanti tanya tentang bagaimana prosesnya. Boleh kita kenalkan dulu. Oke, jadi Duta Pepeling Ngasih ya, ini merupakan gelar pertama untuk provinsi bagi saya, karena saya juga sebagai Duta Lingkungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan di bawah naungan Dispera KPLH, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Selatan dari tahun 2019, Kak. Jadi setelah 2019 ini melaju lagi ke provinsi, ya mewakili kabupaten kita, Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai putra-putri terbaik nih yang dikirim dari Dinas Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Mewakili 2 orang kami ini mewakili kabupaten kita dan diikuti juga dengan 2 orang setiap kabupaten di 13 kabupaten kota seluruh Kalimantan Selatan. Seluruh Kalimantan tanpa tersisa tuh ya kan? Tanpa tersisa, gak ada yang gak hadir ya kan? Oke, berarti memang benar-benar pilihan terbaik kita nih. Nah mungkin sedikit tadi sudah dijelaskan bagaimana prosesnya, mungkin secara singkatnya ya. Mungkin kalau Farhani mungkin bisa dijelaskan nggak? Mungkin Duta Pepeling Ngasih ini apa sih? Mungkin singkatan atau bagaimana? Oke. Jadi banyak ya pemuda istilahnya yang belum tahu, dan ini juga Pepeling Ngasih ini baru istilahnya baru menetas. Benar. Nah, jadi untuk lebih memperkenalkan, Pepeling Ngasih ini sebenarnya singkatan dari Pemuda Peduli Lingkungan Asri dan Bersih. Pepeling Ngasih. Jadi pemuda peduli lingkungan asri dan bersih. Nah, ya seperti itu. Jadi basicnya adalah Pepeling Ngasih ini lebih ke lingkungan, bagaimana nantinya kita merawat lingkungan, tentang juga memilah-milah sampah, tapi lebih banyak lagi daripada yang kami sebutkan ini. Mungkin lebih luas lagi ya. Lebih luas lagi, karena istilahnya kita nanti sebagai pemuda harus yang memulai, orang yang pertama yang mempelopori. Mungkin teman-teman kita serta juga mengajak dengan secara hormat orang-orang tua yang ada di sekitar kita untuk mencintai lingkungan. Oke, berarti kakak cerna dulu nih ya kan. Dari Duta Pepeling Ngasih adalah salah satu bentuk di mana kesadaran mungkin dari dinas ya kan, tahu bahwasanya setiap apapun yang viral, setiap apapun yang viral pasti dimulai dari pemuda. Contoh TikTok misalnya kan. Nah, jadi pemuda juga dari bapak-bapak dinas dan ibu dinas yang tahu bahwasanya perlu nih ada gerakan dari anak muda tentang lingkungan ini, entah dari cara mereka sendiri ya kan. Nah oleh sebab itu mungkin disinilah terbentuk 2 orang atau banyak lagi di kabupaten atau di provinsi lain. Salah satunya Duta Pepeling Ngasih yang sangat berdampak, diharapkan memberikan perubahan untuk lingkungan kita masing-masing. Jadi gini Kak, kan pemuda itu merupakan usia produktif dari 16 tahun hingga 30 tahun. Nah, jadi saya masih pemuda. Oke, lanjut. Dan kita semua masih pemuda. Tapi nggak apa-apa kan kalau orang yang mungkin sudah di umur di atas 30 tahun dan dia merasa jiwanya masih muda, itu masih nggak apa-apa kan? Bagus. Karena kita semua harus satu sama lain mendukung untuk menjaga lingkungan. Lanjut. Ini pemuda yang yang merupakan usia produktif. Nah, di mana di situ pemerintah juga bagaimana nih kalau pemuda-pemuda ini menjadi pelopor di daerahnya masing-masing dalam penjagaan lingkungan sendiri, baik yang bersih ataupun asri. Jadi dari itu gimana nih cara kita supaya memotivasi masyarakat dengan cara kita yang produktif tadi seperti yang Kak jelaskan tadi, ada TikTok, ada sosial media, bahkan kami juga nantinya akan turun langsung ke lapangan. Berarti ada gerakan secara fisik. Pasti. Karena memegang gelar ini bukan hanya berdiri kami dengan selempang, istilahnya dengan title, bukan seperti itu, tapi tanggung jawab kami setelah kami mendapatkan hal ini gitu. Apakah bisa berdampak gitu ya Kak? Bagi lingkungan, khususnya bagi kabupaten. Jadi kalau kata saya di sana kemarin, kita bukan hanya sebagai icon, tetapi kita juga perannya. Bukan hanya sebagai jabatan, tetapi kegiatannya. Bukan hanya sebagai prestasi, tetapi kontribusi. Tepuk tangan. Keren. Oke. Nah, ini adalah satu bentuk energi anak muda nih. Dan saya pun merasa hari ini dari yang tadi agak ngantuk di kantor, tiba-tiba hari ini sangat-sangat semangat nih. Siap. Oke. Sekarang
Kakak pengen tahu lebih dalamnya lagi tentang deep talk tentang kaliannya ya. Entah kalian bisa sampaikan nanti tentang prosesnya bagaimana akhirnya bisa mencapai di titik sekarang. Entah dari Farhan dulu atau saya panggilnya Farhan aja kali ya. Terserah aja. Farhan Tapi aja. Kak gini ada sebutan atau galaran di iya. kampung itu karena saya anak bungsu jadi dipanggilnya Usu. Iya, saya dari 8 bersaudara. Farhan. Saya yang ke-8, iya. Oke, Usu kita panggil Usu aja. Oke. Nah, Usu dan juga Karimah, setelah ini mungkin bisa kalian memberikan ceritanya. Iya. Kok kenapa sih kalian si anak kampung, anggaplah kita anak kampung ya kan? Kok bisa sih sampai merasa tergerak hatinya? Apa tiba-tiba melihat tanaman tumbang atau pohon tumbang? Wah, saya harus bergerak nih, tapi saya kan masih anak muda. Apa yang bisa dilakukan? Nah, mungkin bisa sedikit nggak dikulik si Usu dulu ya, terserahnya. Siap. Oke. Gimana sih awalnya jadi sampai bisa ikut seperti ini? Iya, karena apa ya? Waktu saya masih sekolah SMA, kebetulan alhamdulillah saya itu pernah terpilih dan memegang jabatan sebagai ketua OSIS. Tahun 2018-2019 di SMA Negeri 1 Daya Utara tentunya. Berarti belum ada pertol kasih belum. Kita itu masih bisa happy satu sama lain. Happy-nya masih sekarang tapi caranya yang beda. Kita tetap happy dong. Oke, lanjut. Iya, jadi di situ dimana ada salah satu program kerja saya, program kerja kami di MPK OSIS SMA Negeri 1 Daya Utara itu adalah penanaman pohon, penghijauan lingkungan sekolah dan mengikuti adiwiyata sekolah baik tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional. Dan waktu itu untuk mengerjakan program kerja yang kami susun maksudnya itu adalah menanam pohon di kakak tahu kan stadion yang ada di Nagara, Stadion Muhammad Syafi'i, yang dari Bapak Bupati Muhammad Syafi'i itu yang dibangun di Daha Selatan. Nah, jadi kami menanam pohon di sekitaran itu untuk apa? Untuk menjalankan program kerja yang sudah kami susun. Jadi karena apa istilahnya tahun makin tahun itu dan sampai saat ini saya ditunjuk dan langsung ditunjuk untuk mewakili kabupaten, maksudnya provinsi langsung. Kabupaten ke Kabupaten Hulu Sungai Selatan ke provinsi. Dan apa nih, duta apa nih? Saya bilang kan gitu, saya bertanya-tanya dong karena belum pernah mengikuti kegiatan duta-dutaan kayak gini. Dan akhirnya dibilang dan ini adalah notabene-nya terhadap lingkungan. Dan langsung flashback. Oh iya, saya dulu pernah. Flashback ke belakang bahwa saya pernah ikut aksi dan itu program kerja yang kami bikin sendiri istilahnya gitu. Sorry, potong dulu. Yang memilih siapa? Apa? Yang memilih? Iya, yang memilih adalah Ketua Organisasi Pelingasih Kabupaten Hulu Sungai Selatan, namanya Kak Muhammad Iqbal Nugrana. Orang Nagara juga. Halo Iqbal. Kami di sini Kak Iqbal. Berarti karena seandainya ya kan? Iya. Si Usut tidak melakukan kegiatan waktu kemarin penanaman pohon waktu tahun 2018-19 ya kan? Mungkin tidak akan bisa duduk seperti ini. Nah, jadi buat teman-teman kita ambil inspirasinya pertama-tama dulu ya kan? Apa langkah kecil apapun yang kalian lakukan saat ini selama itu positif, jangan pernah meremehkannya. Padahal Pak Usung nggak tahu kan bahwa tahun ini bakalan terpilih nih. Sangkut paut juga seperti ini. Cuma sekadar menjalankan tugas untuk menanam pohon karena peduli dengan lingkungan di mana tadi? Studio mana tadi? Stadion Syafi'i. Oh ya. Nah dari situ akhirnya berbuah hasil. Ya ini yang saya sebut istilahnya menanam sesuatu akhirnya menuai yang lebih baik gitu ya kan. Tepuk tangan dulu dong. Istilahnya gini ya Kak, kalau mau menanam tanaman itu pupuknya apa dulu? Pupuknya apa dulu yang baik atau tidak? Baru nanti buahnya akan muncul sehat atau tidak untuk dimakan. Dan maksudnya di sini adalah dari diri kita terlebih dahulu, bagaimana motivasinya, nanti setelahnya apa kita bisa berdampak baik untuk orang lain di sekitar kita maupun lingkungan yang kita diami gitu. Itu sih motivasi dari saya. Ini bukan dari orang, biasanya kan banyak nih anak muda yang bilang enak aja dia kan pernah ikut duta ini dulu. Sebenarnya bukan hanya seperti itu, orang yang tidak pernah ikut pun latar belakangnya apapun boleh asalkan kita ada keinginan gitu. Betul, berarti kuncinya adalah keinginan ya. Lingkungan kan bukan hanya kita sebagai duta saja, tetapi seluruh masyarakat juga menikmati terhadap betul banget, karena kan yang berinteraksi tentu masyarakat. Jadi nggak ada kalimat aku belum pernah mencetak duta apapun yang pernah aku pasang. Jadi jangan seperti itu. Kalau ada keinginan
pasti bisa. Nah sekarang kita tanya si ibu yang satu ini, bagaimana Oke, ceritanya? Ini beda nih. Iya, soalnya saya lihatnya beda nih. Ini dari latar belakang yang peduli lingkungan. Misalnya anggapnya pernah melakukan kegiatan lingkungan waktu ASIS dan tidak pernah punya selebang. Sedangkan ibu ini pernah. Tapi nanti kita bahas ya kalau tentang ibu yang satu ini, duta yang satunya lagi. Nah sekarang ibu gimana ceritanya nih bisa terpilih? Iya, jadi sebelumnya saya pernah menjabat juga sebagai duta lingkungan Kabupaten Sungai Selatan dan juga 5 gelar duta. Sebelumnya. Dengan ini maksudnya 5. 5. First. Oke. Jadi kira-kira ada beberapa selempang di rumah. Sebenarnya bukannya saya hebat sebenarnya, tetapi saya ingin belajar. Ingin belajar. Jadi saya itu orangnya suka penasaran. Misalnya dengan hal-hal baru, dengan hal-hal yang baru saya lihat itu akan saya dalami lebih dalam bagaimana nih prosesnya, bagaimana dampaknya ketika saya mengikuti ajang pemilihan tersebut. Nah, jadi untuk duta lingkungan sendiri kan saya terpilih di tahun 2019. Nah, setelah menjadi duta lingkungan saya ikut dong ke event-event yang memang bersentuhan langsung dengan lingkungan. Nah, berkaitan dengan lingkungan, misalnya pada saat itu saya kunjungan ke TPA. Nah, jadi TPA itu apakah? Ini nguji lagi. Bukan TK Al-Quran kan? Bukan. Ya, apa-apa. TPA-nya lingkungan ya. Tempat pemrosesan akhir. Ya, jadi itu sampah-sampah yang ada di kandangan, khususnya kalau di kandangan itu kan sampah setiap harinya itu ada sekitar 91,94 ton. Perharinya yang terbuang itu baru di kota kita. Baru di sekabupaten kita. Sekabupaten kita. Jadi kalau misalnya kita melihat lapangan Lambung Mangkurat yang besarnya luar biasa itu, nah jadi kalau disusun sampahnya itu memenuhi seluruh lapangan. Jadi bisa terbayang dong banyaknya sampah yang ada di kandangan atau banyaknya sampah di kandangan. Jadi sedikit informasi, lapangan Lambung Mangkurat itu adalah alun-alun kabupaten kita. Iya. Alun-alun kita. Nah, jadi itu luas. Jadi buat teman-teman yang mau lari jogging-jogging mungkin di sana pokoknya cukup lah. Berarti itu begitu besar ya kan? Bahwasanya berapa tadi 90? Kurang lebih 91,94 ton. Enggak mau dibulatin 92 gitu. Enggak bisa. 91 ya. Berdasarkan data ya. Makin banyak susah. Iya. Oke, berarti itu ya. Sebenarnya saya pengen bahas itu lagi, cuman lanjut dulu. Oke. Jadi setelah ada tahu nih kalau sampah di kandangan lumayan banyak, ya itu kan cuma data Kak, cuma teori. Nah, jadi ketika itu saya kunjungan ke TPA itu melihat secara langsung. Karena kan kita kalau tidak terjun langsung pasti tidak tahu bagaimana banyaknya. Kemudian setelah TPA tersebut, ternyata TPA yang baru di daerah Maluto itu banyak sekali sampahnya dan juga bisa dibilang karena sampah kan bau ya. Nah, jadi dianggap seperti barang yang tidak terpakai lagi dan sebagainya. Tidak berguna lah istilahnya gitu. Nah, lubang yang ada di daerah Maluto itu saya pikirkan ini kalau ya tiap hari disetor ke sana otomatis banyak dong. Otomatis nanti akan jadi gunung dong. Otomatis penuh dong. Nah, jadi di situ saya berpikir, oh ternyata ini bukan hanya PR duta lingkungan, bukan hanya PR dari dinas LH, dinas lingkungan hidup, tetapi PR seluruh masyarakat kita. Nah, jadi saya ingin berkecimpung di sana untuk menjaga lingkungan, untuk memotivasi orang-orang ini, masyarakat. Karena kan masyarakat punya dampak besar juga kan dalam penjagaan lingkungan. Kemudian karena sudah basic saya di lingkungan ya, kemudian di Dispora atau Dinas Pemuda dan Olahraga itu sudah melakukan penggalian terhadap. Iya, saya kalau tanpa diketahui gitu ya. Sudah ketahuan atau belum? Ketahuan. Ketahuan ya. Jadi setelah ibunya sudah tahu kalau saya memang basic lingkungan dan sering juga kegiatan-kegiatan lingkungan, lalu dimintalah juga saya untuk mendelegasikan HSS atau kabupaten kita ke kancah nasional. Setelah ke kancah provinsi. Amin. Iya. Itu. Jadi setelah melakukan kami berdua itu berangkat ke Banjarmasin ke provinsi, tempatnya itu di Hotel Amaris, Pal 7, kilometer 7. Di sana dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 4. Tanggal 1 itu kita registrasi dan kemudian pembukaan. Setelah hari berikutnya itu ada pembinaan dan pembekalan Kak. Nah, jadi di sana juga kami dibekali nih materi-materi tentang lingkungan dan PP Lengasis sendiri. Kepemudaan juga Kak. Karena kan bersama stakeholder
ibu dari kepala dinas LH, juga kepala dispora di provinsi, juga tokoh-tokoh yang menginspirasi juga tentang lingkungan. Wali contohnya. Itu berapa hari sih sebenarnya? Itu jenisnya seperti karantina apa gimana? Karantina ya? 1 hari Kak. 1 hari ya? Pembekalan dan pembinaan. Tapi setelah itu ada kegiatan lagi? Iya, kegiatan lagi. Seleksi ya. Seleksi. Nah, hari berikutnya itu seleksi Kak. Bukan pemilihan ya berarti ya? Seleksi bukan pemilihan. Seleksi. Oke, berarti seleksi guys. Ini duta yang melakukan seleksi ya, bukan pemilihan. Oke. Istilahnya itu mereka sudah jadi duta-duta di kabupaten masing-masing. Lalu diseleksi lagi untuk mewakili nasional. Nah, jadi seperti itu kan. Seleksi 1 hari penuh ya. Iya, 1 hari penuh. Wawancara bersama dengan stakeholder dan juga juri-jurinya ya kan. Juri ya Kak, ya, ada 5. Oh iya 5. 5 juri, jadi kami diseleksi masing-masing. Di sana kami juga bikin paper. Paper itu malam-malam bikin. Malam-malam ya. Paper tuh kayak apa sih? Mungkin planner apa gimana? Oh iya, jadi ada visi dan misi, ada motivasi, ada juga tentang planning yang akan dilakukan 5 tahun ke depan, dan juga itu ada action atau aksi yang pernah kita lakukan. Ya. Oh iya. Nanti digantung kayak ospek bukannya? No. Oh bukan. Jadi Canda. paper itu apa istilahnya sebagai challenge kami 1 hari sebelum kita seleksi ya Kak. Jadi paper ditulis itu dikasih juga minimal lembaran yang untuk ditulis itu dan kurang lebih 3 lembar ya Kak? Kurang lebih 3 lembar buat ditulis. Itu 1 malam penuh kami istilahnya begadang memikirkan planning dan juga inspirasi motivasi kami datang ke sana. Dan itu kalian corporate ya, berarti bekerja sama 2 nih? Tidak. Oh beda. Jadi satu sama lain. Oh satu sama lain maksudnya kan satu-satu terpisah. Individu. Tapi itu kan bedanya kami Kabupaten Sungai Selatan selalu sehati plus. Kita. Karena kami kenapa dari awal datang kami pakai baju sama. Dari hari kedua kami pakai baju juga sama. Kemudian sampai hari terakhir kami pakai bajunya sama. Dan kakak perlu tahu, teman-teman sekalian perlu tahu juga, persiapan kami itu sangat singkat. Kami menyiapkan baju pakaian ini 1 hari, bahkan isinya 1 malam aja ya Kak. 1 malam sebelum berangkat. Jadi malam ini kami menyiapkan, besok berangkat. Gimana nih kami komunikasinya? Video call. Video call dan tentunya sama ketua Pepelingasih Kabupaten ya. Memang itu arahan sih sebenarnya, karena kan kalau misalnya delegasi itu pasti memberikan yang terbaik untuk kabupaten. Pasti kekompakan ya kan, karena mewakil menyandang kabupaten ya kan. Jadi istilahnya kita hubungi siapa yang bajunya sama, aku minjem dong. Iya. Itu kan biasa. Kebetulan Kak Iqbal yang punya banyak baju-baju Dia pinjam terus kan. Ini buka kartu. Tapi gak apa-apa, itulah bahwasanya keinginan seseorang, bahwasanya keinginan si Usu untuk mencapai Usu kan tadi? Iya, Usu. Untuk mencapai yang terbaik untuk kabupatennya. Oke, nah sekarang kakak pengen tahu lagi, penasaran tentang seleksi nih. Iya. Tadi kan salah satunya ada seleksi wawancara. Part mana untuk si Usu dulu? Yang paling merasa ini gue banget nih. Terus ada juga bagian aduh nih Kak enggak banget nih. Maksudnya ada bagian kita nih bidangnya ini. Aku pasti pede nih. Tapi ada juga bagian yang mungkin merasa aduh nih aku kayaknya harus belajar banyak nih. Nah, ada enggak gitu? Bidang apa tuh? Iya, jadi selama seleksi kemarin itu kan kami wawancara. Seleksinya itu wawancara ya Kak ya. Jadi selama itu ada kayak pos-pos gitu loh, pos-pos. Jadi kami datang kayak sampai juri, kayak wet game gitu. Nah, wet game juga kan? Bukan wet game kan, pakai tas. Lari. Bukan. Lanjut. Nah, iya. Jadi ada di mana saat itu waktu kalau tidak salah juri ketiga. Nah, itu yang paling saya ingat adalah saya nangis di wawancara di situ. What? Iya. Kenapa jadi nangis? Tapi kenapa jadi nangis gitu? Karena yang ditanya itu apa? Yang ditanya itu lebih ke dalam diri saya. Siapa namamu? Saya bilang Ahmad Farhani. Apa arti dari namamu? Saya bilang. Kamu ngejawab Usu itu enggak? Enggak. Kepribadian. Oh iya. Kepribadian. Menguji ke kepribadian kita gitu. Nah, jadi saya bilang arti nama saya itu adalah 2 kebahagiaan yang terpuji. Habis itu kan apa kebahagiaan? Ditanya jurinya lagi kan, apa kebahagiaan yang sudah dititipkan oleh kedua orang tua kamu? Nah, menyangkut tentang orang tua, menyinggung tentang orang tua yang latar belakangnya saya adalah sekarang sudah sendiri dan keduanya sudah mendahului kita semua. Nah, jadi di situ dari awal menjawab dan setelah mendengar kata-kata dari dewan juri tadi yang menyeleksi saya, itu air mata sudah terbendung dan di hati ini sudah rasa
nyesek gitu loh. Nyesek. Jadi saya bilang, Ibu mohon maaf sebelumnya karena saya emosional dalam menjawab karena berkaitan dengan orang tua saya dan latar belakang saya yang seperti ini. Jadi saya jawablah dengan sambil terbata-bata dan air mata yang jatuh. Gitu ya. Enggak. Enggak mencerminkan itu. Enggak. Tetap dong harus tegas. Iya, harus tegas ya kan. Walaupun nanti di belakang panggung kebuka kartunya. Yang tahu itu cuma saya. Oke. Lanjut gimana? Nah, jadi yang saya bilang adalah bukan dua ya. Kebahagiaan yang dititipkan oleh orang tua saya adalah apa yang saya bisa sampai sekarang. Pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua bagaimana cara saya untuk tidak meminta belas kasihan dari orang lain dan mendapatkan penghasilan sendiri. Jadi lebih struggling, lebih fighting tentang hidup gitu. Itulah ketiga hal yang saya sebutkan kepada Dewan Juri dan sambil nangis waktu wawancara itu. Dan saya bilang, bukan saya bilang tapi saya pikir setelah wawancara selesai gitu kan, flashback lagi nih evaluasi diri lah. Ini nangis nggak apa-apa atau gimana ya? Tapi lebih berarti itu kayak pendalaman karakter sendiri loh gitu loh. Karakter ya. Bukan berarti kita nangis lemah, tapi karena memang ada latar belakang yang membuat kita nyesek aja gitu lah. Dan semoga itu bagian yang puas atau bagian sedih? Bagian sedih ya. Bagian sedih saya, tapi alhamdulillahnya puasnya adalah saya bisa menjawab gitu. Saya bisa menjawab dan setelah itu pun ditanyai lagi tentang paper yang kami bikin. Jadi sebenarnya wawancara kami itu yang seleksi itu adalah lebih berkaitan dengan paper apa yang kami tulis, tentang isu lingkungan apa yang kami bawa dan program kerja atau planning ke depannya atau aksi apa yang pernah kami lakukan. Gitu. Jadi termasuk bahwasanya OSIS tadi ya? Diangkat tadi. Iya, saya sebut dan alhamdulillahnya gitu saya kesannya juga membawa diri itu bukan dengan tangan kosong atau pemikiran kosong. Jadi tadi sudah waktu di dalam ruangan seleksi itu, karena kami ruangannya itu di dalam satu peserta itu langsung masuk, bukan secara bergerombol atau banyak orang di depan orang banyak itu, tapi lebih kayak person ke person gitu, kontak empat mata lah istilahnya wawancaranya itu. Dan fun fact-nya adalah sebelum wawancara saya datangin nih si Mbak juara 1 ini. Saya samperin dan saya samperin apa? Saya juga nangis samperin dia. Kenapa nih anak nih? Iya benar. Gitu ya. Saya nangis itu apa? Satu, menghilangkan gugup. Kedua adalah buat biar plong gitu loh. Biar plong, jadi biar kata-kata itu bisa secepatnya keluar dan ceplos-ceplos keluar gitu loh. Nah itu jadi nangis dulu, tepok-tepok paha gitu sebelum masuk ruangan seleksi. Emosional memang. Oke, kamu gimana tanggepinnya kemarin juga? Pokoknya saya motivasi dia yang pastinya. Semangat kamu bisa gitu ya? Bukan? Ulun bilang doakan kak gitu. Kalau kata aku kan jadi kamu itu pasti bisa kok, tenang aja, semangat aja. Yang penting itu mental kayak gitu. Yang masalah hasil dan sebagainya itu nanti urusan juri dan yang lain. Habis nangis ya kan? Habis nangis tadi ya? Iya, cuma nenangin aja. Sambil nangis. Iya, kan kalau misalnya nih kak kita belajar nih, kita paham dan sebagainya. Ketika mental kita down, itu pasti akan berpengaruh terhadap wawancara kita. Nah, makanya cuma nguatin mentalnya aja. Yang lain nonton gak? Peserta lain, kenapa nih anak? Iya. Yang teman-teman kan teman saya itu dari Kabupaten Banjar dan juga Kabupaten Tapin. Mereka tuh langsung kayak, kenapa itu teman kamu? Seperti itu. Ya, dikira dompet ketinggalan misalnya. Iya, karena kan bukan latar belakang yang duta gitu kan, materi pun jadi di situ merasa kayak aduh benar nggak sih saya jawabnya gitu berarti ya mungkin lebih kira ya. Tapi alhamdulillah jalannya ceplos-ceplos aja gitu jawabnya karena berkaitan dengan paper apa yang kita tulis. Jadi saya sudah belajar lah tadi malam gitu. Sudah belajar malam sebelumnya. Oke, kalau si Mbak ini Oke deh, gimana? Jadi sebelumnya mau mengucapkan terima kasih dulu nih kepada pemerintah Kabupaten Sungai Selatan sudah memilih kami berdua, khususnya saya. Semoga tidak menyesal. Tidak dong. Oke. Hasilnya udah keluar. Oke. Dan habis ini juga ditunggu dong. Lanjut. Nah, jadi setelah itu untuk seleksi memang ada sih seperti itu Kak, kayak juri-juri yang memang menanyakan, kan saya membawa visi misi saya di situ di juri itu. Visi saya itu menjadi
pemuda yang cinta kasih. Nah, cinta kasih itu ada singkatan, Kak. Cerdas, inspiratif, aktif untuk Kalimantan Selatan, asri dan bersih. Oke, lanjut. Jadi visi dan misi saya itu saya jabarkan kan ke dewan juri. Tapi setelah itu dibahas nih sama dewan juri. Kamu mampu nggak mempengaruhi orang lain seperti itu? Kamu latar belakangnya anak berapa sih? Kayak gitu. Jadi saya bilang nih, saya anak tunggal, satu-satunya dalam keluarga. Aslinya tunggal? Iya, tunggal. Satu-satunya dalam keluarga. Jadi nggak ada kakak, nggak ada adik seperti itu. Jadi kan istilahnya nggak ada dorongan nih maksud si juri kayak gitu. Tapi saya yakin kok, walaupun saya tunggal, walaupun saya sendiri, tapi saya ini merupakan cita-cita, harapan keluarga, dan saya ingin menjadi kebanggaan keluarga seperti itu. Khususnya dalam meraih prestasi. Nah, jadi saya yakin dengan motivasi saya tersebut. Jadi saya kuatkan juri. Bagian situ ya? Iya, bagian situ. Ketika juri memberikan korekan terhadap visi misi saya, maka saya akan kuatkan lagi. Saya mampu kok, saya yakin kok. Nah, dengan program kreatif seperti itu. Kalau bagian yang merasa minder ada nggak? Kalau minder sih sebenarnya. Mungkin lebih tepatnya gimana ya? Aduh, gimana ya, aku tadi jawabnya gimana kayak yang cerita tadi kan? Ini antara sedih dan juga. Nah, kalau gimana, Karimah? Kalau saya yakin. Yang pertama ya, saya mewakili HSS. Sebenarnya saya ingin mempunyai relasi. Nah, relasi banyak nih dari kabupaten lain. Jadi kalau untuk ambisius setelah mengikuti seleksi itu enggak juga kayak gitu, enggak ambisius. Kayaknya aku harus menang nih, harus ini, enggak. Jadi saya itu kayak ngalir aja gitu. Dan saya yakin dengan kemampuan saya. Jadi enggak ada juri yang membuat saya minder. Jadi istilahnya benar-benar kelima juri tadi, 5 kan tadi? Kelima juri bahwasanya sudah nih, pas. Saya yakin. Ya, saya yakin setelah keluar dari sana saya ucap alhamdulillah, saya mulai dengan bismillah, ya sudah. Azan Allah enggak. Berarti mungkin kuncinya adalah yakin ya kan? Kalau seandainya kamu tadi yakin juga mungkin jadi tetap nangis. Gini loh, maksudnya nangis itu kan buat tadi, tapi untuk saya sendiri kompetisi itu saya tetap harus tanamkan mental juara kan, tekad juara ini. Karena yang dibidik kan pasti untuk menang. Kalau yang namanya kompetisi itu apalagi seleksi pasti ingin yang terbaik. Jadi di dalam pikiran atau tekad saya itu sudah istilahnya harus nih yang terbaik, juara 1 gitu. Tapi kembali lagi, kita ini mampu apa enggak gitu. Kita ini mampu apa enggak, tapi ya jalan aja, ikuti alur di perlombaan atau seleksi itu bagaimana, dan sebisa kita semampunya seperti apa. Lihat juga kondisi teman-teman yang lain gitu. Tapi tetap juga, walaupun tekadnya tetap juara 1, walaupun hasilnya di bawah pemikiran kita, tetap harus menerima gitu, karena kan udah takdir gitu. Tapi bagian di situ mungkin kalian belajar mensyukuri ya. Walaupun si ibu ini ya memang mensyukuri juga. Tapi pelajarannya benar-benar mantap sih yang kalian tanamkan dalam diri kalian sehingga kalian bisa mencapai di sini ya. Tetap tekad juara itu harus ada. Mungkin sekarang kakak pengen tahu lagi tentang what next. Visi misi kalian. Setelah ini mungkin akan apa kalian? Ini kan baru nih. Baru menetas. Pasti lagi asik-asiknya nih memikirkan sesuatu. Udah naikkan dulu. Nah, sekarang kamu pengen tahu langkah apa setelah ini yang mau kalian capai, atau langkah apa lagi yang pengen kalian gerakan? Silakan, siapa duluan mungkin? Langkahnya adalah apa? Itu yang pertama, kami pasti sekarang sibuk memikirkan dulu, memikirkan planning untuk terutama untuk di kabupaten kan, untuk di kabupaten. Jadi nantinya yang program kerja kami bawa di sana kemarin akan kami jadikan satu di sini. Karena kan ini atas nama kabupaten, bukan atas nama individu. Seperti itu. Mungkin kakak ini lebih bisa menjelaskan. Mungkin jelaskan ya. Saya bagian yang geraknya ya. Jadi kalau untuk saat ini planning yang waktu dekat atau jangka pendek ini, yang pasti ya Kak, saya sebagai juara 1 ya punya tanggung jawab besar nih untuk Kalimantan Selatan. Jadi saya mengkoordinir teman-teman di kabupaten Kak. Jadi 13 kabupaten kan kita itu, saya mengkoordinir setiap kabupaten ini kita aksi gimana. Kalian harus segera laporan, harus segera bikin pamflet, harus segera bikin aksi dan proyek nyata. Nah, jadi setelah saya mengkoordinir tersebut, yang pastinya saya juga bergerak di kabupaten saya. Jadi untuk bergerak di kabupaten kita itu tadi, kita mulai dari diri kita sendiri dulu dong Kak, ya kan, juga lingkungan sekitar kita. Jadi misalnya dalam contoh kecil itu ada kemarin teman-teman yang bilang ada program BTS katanya dari tanah laut ya. BTS apa tuh? BTS itu bawa
tumbler sendiri. Bawa tumbler sendiri. Nah, jadi ini hadiah. Ini hadiah. Kalau yang ini saya dapat Bawa dari sendiri. kegiatan HPSN. Oke. Berarti ini salah satu bentuk pergerakan kalian pasca ya. Setelah berarti ini salah satunya, mohon maaf ya. Memanfaatkan BTS bawa tumbler sendiri supaya apa? Kenapa harus bawa ini? Oke, jadi produksi botol plastik di kabupaten kita kan lumayan banyak tuh Kak. Jadi misalnya kalau beli aqua di warung diminum terus aquanya dibuang. Nah, itu kan memproduksi sampah tuh. Kalau misalnya kita mengurangi 3R, reduce, reuse, recycle. Kita mengurangi tuh Kak, reduce kan. Ini. Jadi menguranginya dengan ini. Kenapa? Karena dengan kita membawa tumbler kemana-mana berarti kita tidak beli minum aqua dong. Logikanya enggak dong. Dong. Enggak mungkin kan 2 kan. Dan ini bisa dipakai. Gak mungkin dong beli dituang diminum yang dibuang, enggak dong. Berarti malah ketawa sih. Gak mungkin dong. Iya lanjut. Oke. Saya juga ketawa. Lanjut aja dah. Oke. Belum aku aja. Oke. Sudah selesai. Ini BTS kan tadi. Nah, kemudian untuk mengurangi sampah yang lainnya adalah angkat. Oke, kita harus bawa tote bag atau tas 1000 kali pakai. Jadi kan kalau misalnya kita mau kemana-mana itu mau bawa barang kan Kak, itu pasti beli plastik kan. Nah, otomatis kalau beli plastik itu akan dibuang lagi plastiknya. Kalau kita pakai ini akan dipakai beberapa kali. Bisa dipakai beberapa Tidak kali. mungkin dong. Iya. Lagi-lagi. Iya lanjut. Iya. Beli ke plastik dia tuh pakai ini. Oke. Lanjut. Pakai ini. Ini bisa banyak menampung barang juga Barang ya Kak. juga, Daripada kita pakai plastiknya dibuang lalu numpuk di tanah kan plastik itu lama terurainya. Iya, jadi ini tuh tas kain Kak. Kayaknya kelihatannya di situ aja katanya. Nah, nggak mungkin kan? jadi BTS juga tuh. Ini bukan bawa BTS. tote bag sendiri. Oh boleh. Iya. Tapi beda sih. Bawa tote bag sendiri BTBS. BTS. Oh iya. Nah, dua kata kan? Iya. Ini kan tas kain ya kayak. Nah, jadi ini bisa menjadi pengganti atau pengurangan sampah plastik. Otomatis kan kalau misalnya kita mau belanja ataupun kita mau bawa barang kan kita pakai plastik kan biasanya. Nah, plastik itu kan dibuang kan. Oke. Buat apa? Tidak mungkin dong beli nasi dimakan di plastiknya. Tidak mungkin dong. Tidak mungkin dong. Logikanya. Oke, jadi itu dalam rangka kita mengurangi mengurangi sampah plastik. Iya. 3R tadi kan. Nah, itu reuse cycle. Nah, jadi ini untuk informasi aja, ini tas dari Dinas Dispera KPLH atau Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup. Jadi kami dibagi nih, duta lingkungan nih. Terus saya kasih dia, ini supaya kita sama kayak gitu. Kapal ya, jalan-jalan ke. Iya. Dan ini tanpa terencana kemarin kan di tempat seleksi kita sama bahwa. Iya. Oh, jadi sebelum seleksi ini sudah nih ya? Belum. Maksudnya sebelum pra ya, berarti sebelum berarti masih terpakai sampai sekarang. Keren. Iya. Berarti memang benar-benar menerapkan ya kan posisinya. Harapan kami berdua jadi pemuda-pemuda ataupun masyarakat bisa menggunakan ini aja, jadi kan kurang tuh penggunaan plastik, itu berarti mengurangi kan ya, seperti betul. Jadi dimulai dari diri kita sendiri dulu. Iya, berarti dari situ dulu ya. Baru mulai kita merambah ke hal besar, mungkin entah dari sosial media dan lain-lain. Salah satunya adalah di sini. Iya dong. Oke. Terima Ibu Dini. Makasih Ibu Dini ya dari suara. Oke. Pertanyaan mungkin ini kalau masih ada waktu mungkin akan ada pertanyaan terakhir, tapi sebenarnya aku pengen tahu nih, sebagai duta pepeling ngasih, ada satu kasus di mana kebiasaan manusia nih, kebiasaan orang-orang, termasuk saya dulu waktu saya masih kecil, saya juga orang yang tidak peduli dan merasa bahwasanya kalau buang sampah sembarangan itu adalah hal yang lumrah. Sampai di titik saya kalau tidak salah mulai di pondok pesantren waktu itu, saya sudah mulai merasa kalau saya buang sampah itu kayak terjudge diri sendiri. Paham gak sih kalian? Maksudnya kalau kita udah buang sampah di sini, ini kan lapangan kayak gitu. Kayaknya aneh aja sendiri. Nah, sampai di titik seperti itu. Itu kalau kita yang merasakan, mungkin teman-teman pasti dong sudah merasakan seperti itu. Nah, sekarang kakak pengen tahu,
bagaimana mengajak orang atau bahkan adik kecil aja deh atau adik-adik kita. Iya. Nah, gimana caranya hal seperti itu bisa dirasakan oleh mereka juga sehingga mereka yang merasa melihat buang sampah itu hal yang lumrah sampai mereka bisa merubah kebiasaan mereka menjadi hal yang aduh kayaknya aku terhakimi oleh diri sendiri nih. Enggak banget nih harus seperti ini. Gimana tuh teman-teman? Ada? Kalau misalnya kita yang sudah dewasa ya Kak, khususnya masyarakat. Mungkin orang yang sudah sadar, bahkan yang dewasa ada juga nih ya. Nah, dewasa, misalnya dewasa belum sadar-sadar juga Nah, itu kan berarti memang sulit ya mengubah mindset dan juga kebiasaan. Ya kan kalau sudah dewasa. Jadi untuk penanaman pendidikan lingkungan ini sebenarnya memang harus dari keluarga. Dari hal-hal kecil dan juga dari umur-umur yang dasar seperti itu ya. Misalnya umur yang usia dini. Nah, jadi diajarkan sudah oleh orang tuanya. Jadi untuk memberikan pemahaman bahwa lingkungan itu wajib dijaga dan itu bukan hanya orang dewasa yang jaga, anak-anak juga harus. Jadi kan saya punya adik, maksudnya adik yang saya ajarin. Adik-adikan? Bukan, adik beneran. Saya kan juga ngajarin anak-anak kayak gitu. Terus anak-anak itu selalu saya ajarin dengan hal-hal sederhana. Misalnya tugas mereka itu cuman menyebutkan jenis-jenis sampah misal. Jadi mereka menyebutkan ini. Lalu saya ajak ke lapangan. Saya ajak, maksudnya ke luar. Coba cari sampah yang tadi sudah kamu sebutkan. Jadi kita perlu keteladanan, perlu juga pembiasaan. Karena kalau kita hanya teori-teori, kita bilangin langsung, itu akan lebih kurang dalam penerapan terhadap dirinya. Kayak makan nasi nggak ada lauknya nih, masih belum pas banget nih. Iya benar. Jadi kita harus menerjunkan dia langsung, harus memberikan pengalaman karena kan pengalaman adalah guru terbaik. Seperti buku Sido. Nah itu benar. Jadi kan kita dari dini dulu, dari adik-adik juga kita tanamkan cinta lingkungan. Jadi dia sampai besar nanti dia akan paham dan sadar. Berarti pembiasaan ya. Kebiasaan dan keteladanan itu penting sekali Kak. Kalau si Uco mungkin Uso gimana tentang tadi kan sudah si adik kecil nih. Kalau yang orang tua mungkin ada nggak? Kalau orang tua kan istilahnya itu lebih bagi kita karena kita lebih muda daripada mereka. Kalau saya sih biasanya lebih ke sayanya dulu. Memberikan contoh, istilahnya memberikan contoh. Kan kita nih ingin mengajak orang, misalnya apalagi nih orang tua, tentu kan harus dengan hormat. Nah gitu, jangan secara istilahnya blok-blokan atau apalah itu yang membuat buang gitu. Kan gak sopan. Jadi apa itu dibuang sampah? Jadi udah kok mulai daholo kayak ini. Nah itu siapa yang kamu? Iya mungkin. Nah jadi gimana tadi? Jadi solusinya adalah yang paling pertama kali saya lakukan itu adalah sayanya dulu memberikan contoh juga bukan secara langsung misalnya saya efek lah istilahnya ini ada sampah misalnya nih. Efek ada. Iya, di efek ada sampah nih kan di depan. Bintang. Efeknya gitu kan. Oh, bukan, itu filter Kak. Oh, filter. Kira efek harus ada. Kayak sejenis singgungan tapi secara halus gitu. Singgungan secara halus, misalnya ada sampah tuh di depan, saya ambil dulu. Jadi kan kalau orang lihat otomatis yang mana sadar pasti tertarik. Yang mana belum sadar ya mungkin akan aja tapi disitulah langkah pertama kita terlebih dahulu untuk mengajak orang-orang di sekitar kita, terutama orang tua juga dan adik-adik yang dari umur usia dini tadi. Gitu. Saya ingin nambahkan sedikit. Jadi kan kata tenang ya, ini nggak ada penilaian tambahan ya. Kalian sudah menang. Siapa tahu saya naik tingkat ya. Tiba-tiba dilihat ada angkanya jadi 1. Ternyata dia juri. Iya. Lanjut. Jadi saya ingin nambahkan sedikit terkait dengan orang tua tadi kan, misalnya orang tua ataupun ya teman sebaya kita lah, misalnya kan lebih sulit kan kita kayak menanamkan coba kita pilih sampah ini kan lebih sulit. Nah, tapi kita bisa melihat, kita pelajari dulu. Karena biasanya orang tua atau masyarakat yang itu akan percaya dengan hal atau akibat yang pernah terjadi. Nah, sepakat. Iya, jadi misalnya untuk saya pernah penyuluhan dan sosialisasi tentang lingkungan terkait dengan masyarakat Hari Peduli Sampah Nasional saat itu. Kenapa ada peringatan itu? Pasti ada dampak kan? Ada latar belakang kan? Yang latar belakangi Hari Sampah Nasional. Terus saya ceritakan bahwa dulu ada bencana alam yang pernah terjadi di Bandung, Jawa Barat. Nah, bukan lagi Bandung, Jawa Barat itu sebagai lautan api,
tetapi Jawa Barat itu sebagai lautan sampah. Nah, tanpa merendahkan ya. Tanpa merendahkan. Iya, maksudnya ya memang seperti itu latar belakangnya. Nah, kemudian kan kita sambil ngobrol santai misalnya dengan teman-teman atau dengan orang tua, maaf Pak, tahu nggak ini sekarang ini sampah di kandangan itu seperti ini loh. Okay. Nah, kayak gitu kan. Yeah. Jadi kalau tidak kita siapa lagi kayak gitu. Nah, jadi memberikan pemahaman itu lewat fakta-fakta. Nah, yang pernah terjadi. Karena kan kalau ada akibat, ada latar belakang gitu, jadi oh iya ya. Nah, berarti akan tertanam nantinya mengingat kejadian yang pernah terjadi. Supaya apa Kak? Supaya jangan terulang lagi. Iya. Supaya jangan terulang lagi. Jadi kenangan itu bukan hanya untuk dilupakan, tapi bisa juga dijadikan pembelajaran. Oke. Terus gini, kalau kakak kan adalah seorang content creator. Iya. Kalian sepakat nggak? Kalau dari cara kami sebagai content creator adalah membuat satu dokumentasi. Yang kemarin itu sempat ada video, saya lupa, tentang batu bara kalau nggak salah, itu sempat viral. Tentang dampak dari batu bara, kita bikin dokumentasinya dan kita bikin konsep menjadi sesuatu yang viral. So gimana menurut kalian? Apa kalian pernah kepikiran tentang membuat seperti itu juga? Iya. Jadi kan dari dampak itu kan kita belajar dari dampaknya. Iya, dari dampak. Jadi kan sekarang itu teknologi semakin canggih ya kan Kak. Sosial media di mana-mana, setiap yang kita posting itu pasti ada dampaknya juga. Bisa dilihat dari oleh orang banyak. Entah itu positif atau negatif ya. Itu sendiri. Jadi kan kalau misalnya dampak lingkungan yang dijadikan viral itu otomatis berdampak dong bagi masyarakat. Masyarakat jadinya lebih kayak oh ini dampaknya ngeri nih. Seharusnya tidak seperti ini. Seharusnya kita harus menjaga. Dan juga hal-hal yang seperti itu memang seharusnya diviralkan seperti itu. Jadi kan masyarakat tahu gitu. Saya setuju seperti itu. Thank you loh untuk masukannya dari kalian Duta Bapeling ngasih tentang kami dari sudut content creator ya. Berarti menjadi salah satu senjata juga nih. Konten adalah menjadi salah satu bentuk media untuk mengedukasi atau bahkan memperingati mungkin ya, mengingatkan. Nah, oke. Sepertinya waktunya juga sudah hampir, kita syutingnya sore ya, seperti biasanya agak maghrib dah. Mungkin terakhir deh, what's next? Setelah ini mungkin Duta Bapeling ngasih akan lanjut gimana atau bagaimana nih? Jadi untuk PPLing Ngasih sendiri untuk di provinsi alhamdulillah mendapatkan juara 1 ya kayak Kalimantan Selatan, dan insya Allah nanti akan mewakili ke tingkat nasional. Jadi di sana saya akan diberikan pembinaan. Kalau tidak di Jakarta itu di Bali katanya seperti itu. Iya. Kalau saya lebih istilahnya untuk di kabupaten itu lebih bergerak. Jadi organisasi ini kan Bapeling Ngasih ini kan masih baru-baru nih. Jadi mau membrandingkan, mengenalkan Bapeling Ngasih ini terlebih dahulu, dan tentunya juga dengan fakta-fakta yang disebutkan tadi dengan bahwa Bapeling Ngasih ini memang ada kerjaannya, kegiatannya yang memang baik untuk mendukung, untuk menjaga lingkungan tadi. Itu sih planning terbesar juga ya kerjasama. Berarti nih misal dulu ya kan, yang satu naik dulu. Bukan naik sih maksudnya, yang satu lanjut dulu, yang satu kita benahi diri kita. Ini seperti tapi Kak gini, karena saya mewakili Kalimantan Selatan ya pastinya saya harus punya bekal dulu di sini. Jadi pergerakan itu bisa sama-sama gitu. Dan saya ingin mengajak organisasi kepemudaan-pemudaan lainnya yang bekerja sama dengan PPLing. Entah itu komunitas atau duta yang lain mungkin ya. PPLing Ngasih ini bukan hanya dari duta lingkungan atau Nananggaluh gitu, bukan, karena ini terdiri dari berbagai macam organisasi juga bisa. Yang penting latar belakangnya untuk lingkungan gitu. Oke, semoga doanya kalian sukses selalu setelah ini. What's next pokoknya kita dukung untuk pemuda kita, dan juga untuk kita sama-sama, siapapun kalian yang menonton saat ini, baik itu kalian masih anak-anak atau bahkan sudah memiliki cucu-cucu yang imut-imut, tetap jangan dibuang sampah-sampah kita yang imut sembarangan, atau bahkan kita kurangi plastik-plastik seperti itu ya, supaya kita mengurangi dari 90 berapa tadi? Saya lupa. 91 menjadi kalau bisa 50, 40, 30 atau sampai bahkan 0. Iya, tidak mungkin dong. Oke, tentunya yakin dong. Oke, terima kasih untuk Duta Bapeling Ngasih si Usu dan juga Ahmad Farhani. Di ending harus nama ya berarti. Ahmad Farhani. Oke, dan Rahmatul Karimah, thank you so much sudah gabung bersama kita ya. Dan tentunya di sini saya mengingatkan untuk kita semua, jangan lupa di subscribe, lalu kalian kasih like dan juga komentar dan di share. Ingat, sampahnya jangan di share, cukup kita kalau bisa kita reduce ya tadi ya. Kita perbarui menjadi sesuatu yang recycle. Nah, 3 macam itu tentunya. Dan di sini Suaidi
Ahmad Farhani. Saya Rahmatul Karimah. Kita akan see you di Podspirasi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.